berdialog dengan Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah ini salah satu pimpinan kelompok yang tidak mau membayar zakat, menganggap syariat zakat sudah batal dengan wafatnya Nabi. Kemudian diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Sayyidina Abu Bakar mengirim Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Begitu terjadi dialog, Khalid menyampaikan kepada Malik, "Ya Malik," karena Khalid kenal orang ini. Dikatakan, "Ya Malik, zakat itu kewajiban dari Allah dan telah disampaikan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu apa kata Malik? "Muhammad sahibuk." Jadi kalau orang Jawa bilang Muhammad koncomu. Begitu jawabnya. Muhammad sahibuk, Muhammad temen ente. Dengar jawaban itu, Khalid bin Walid marah besar. Langsung berdiri, dia cabut pedangnya. Khalid mengatakan, "Kurang ajar, wailat, celaka kau. Kau sebut nama Nabi dengan kehinaan." Dia tebas batang leher, dibunuh. Nah, beberapa sahabat yang melihat kejadian tersebut protes, tidak suka lihat sikap Khalid yang dianggap berlebihan. Laporlah mereka kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengorek apa latar belakang ceritanya, diceritain. Ini Khalid bin Walid ngajak dialog dengan Malik. Nah, kemudian tidak sabar. Kenapa tidak sabar? Kok bisa dibunuh? Ada apa? Diceritakan. Iya, waktu Malik dikasih tahu bahwa zakat itu perintah Allah, diajarkan oleh Nabi Muhammad. Malik menjawab, "Muhammad sahibuk, Muhammad teman anda." Khalid tersinggung, dianggap itu menghina Nabi, dibunuh. Lalu apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Andai kata aku yang mendengar kalimat itu, niscaya aku yang tebas batang lehernya." Subhanallah. Nah, yang ingin saya sampaikan, menghina Nabi di depan Nabi bisa pribadi, bisa agama. Menghina Nabi, penghinaan terhadap Nabi di hadapan Nabi, Nabi masih hidup. Nabi alaihi salatu wassalam hayyun bainan nas, Nabi hidup. Ada orang menghina Nabi di depan Nabi, maka bisa urusan pribadi, bisa urusan agama. Kalau urusan pribadi dimaafkan oleh Nabi. Kalau urusan agama, Nabi menegakkan hukum bagi penghina Nabi. Itu satu. Yang kedua, menghina Nabi di depan sahabat Nabi, bukan depan Nabi. Baik tatkala Nabi masih hidup maupun setelah wafatnya Nabi. Yang terjadi, saudara, bahwa beberapa riwayat sahihah dalam hadis menceritakan betapa sejumlah sahabat Nabi membunuh orang yang menghina Nabi saat Nabi masih hidup, dan Nabi tidak menghukum mereka. Jadi ada satu sahabat Nabi yang tunanetra, buta mata, saudara, punya perempuan di rumah yang melayani dia. Tiap hari kerjaannya mencaci maki Nabi. Dia sabar, dia nasihati, dia kasih peringatan. Tapi perempuan ini nggak berubah. Terus setiap hari seperti itu. Sudah berbulan-bulan. Akhirnya sahabat Nabi yang buta ini suatu malam setelah ikut majelis dengan Nabi, ba'da salat Isya, duduk sebentar bersama Nabi, pulang ke rumah. Sampai di rumah istri perempuannya ini lagi caci maki Nabi. Dikasih peringatan, nggak mau, diancam, nggak ngerti. Akhirnya begitu dirasakan perempuan tadi sudah dekat dengan dia dan dia punya pedang kecil, akhirnya perempuan itu ditusuk dan dibunuh. Geger kota Madinah. Ada seorang sahabat Nabi yang buta membunuh perempuannya yang melayani dia selama ini, yang masakin dia, yang siapin pakaiannya, yang melayani segala keperluannya. Akhirnya begitu besok sholat subuh, dikumpulkan oleh Nabi semua sahabat bersama orang ini. Ditanya, "Kenapa kau membunuh? Itu kan perempuan yang selama ini membantumu, meringankan beban tugasmu.
Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah tidak kuat ya Rasulullah. Terus menerus dia mencaci makimu, menghinamu, aku sudah tidak kuat. Aku tidak mampu untuk menahan lagi kemarahanku untuk membela-Mu ya Rasulullah. Karena itu dia aku bunuh dan aku siap untuk menerima sanksi hukumnya. Nah, lalu apa yang dinyatakan oleh Nabi, saudara? Nabi mengatakan di hadapan sahabat, fa innaha muhdarud dam. Ketahuilah oleh kalian, ishadu, saksikanlah bahwa perempuan yang dibunuh oleh orang ini halal darahnya ditumpahkan. Orang tadi kemudian diminta oleh Nabi kembali ke rumahnya, tidak dihukum oleh Nabi, saudara. Jadi menghina Nabi di depan Nabi bisa pribadi, bisa agama. Kalau pribadi Nabi maafkan, kalau agama Nabi hukum. Menghina Nabi di depan sahabat bukan pribadi. Bagi sahabat itu bukan pribadi, itu urusan agama. Karena yang dihina adalah Rasulullah yang wajib kita imani, yang termasuk salah satu rukun iman yang harus kita yakini akan kerasulannya. Jadi kalau ada orang menghina Nabi, berarti menghina kerasulan, menghina kenabian, menghina keyakinan, menghina agama, maka itu bukan urusan pribadi lagi. Nah, ini sengaja maaf saya jelaskan ini, karena pada saat terjadi penghinaan terhadap Nabi, saudara, saya dan kawan-kawan sejumlah habaib bersikap cukup keras untuk membela Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ada sejumlah oknum yang mengatakan, kenapa itu Rizik harus marah? Nabi aja dihina nggak marah kok. Nabi yang punya diri dihina nggak marah, pemaaf. Lah kok si Rizik Nabi dihina marah? Nah, ini yang perlu saya luruskan ya ikhwah. Nabi dihina kalau pribadi memang tidak marah. Urusan agama Nabi marah. Makanya ada orang-orang Yahudi yang menghina Nabi, dibunuh oleh Nabi dengan perintah Nabi. Tapi kalau Nabi dihina depan sahabat, dibunuh oleh sahabat. Enggak ada sahabat mengatakan, oh saya tidak bunuh, itu urusan pribadi saya. Enggak ada. Kenapa? Karena Nabi dihina depan sahabat, itu bukan pribadi, pasti urusan agama. Nah, maka itu kami melihat kalau Nabi dihina di depan kami di zaman sekarang ini, itu bukan urusan pribadi, itu urusan agama. Tinggal tergantung kita kembalikan yang menghina. Dia menghina karena bodoh atau bagaimana? Kalau dia bodoh ya kita ajarkan. Kalau dia nggak tahu hukum ya kita beritahu. Nah, kalau memang dia muslim yang salah berucap, yustata, dia harus dituntut untuk bertobat. Tapi kalau ternyata dia setelah diberitahu, dikasih ilmu, musirrun ala satmir rasul wasabbih, wajib untuk kita tindak. Nah, ini karenanya yang ingin saya sampaikan. Jadi hadis yang kita baca tadi luar biasa, menunjukkan sifat pemaaf Nabi yang begitu tinggi. Tapi pemaafnya Nabi, lembutnya Nabi, sabarnya Nabi, santunnya Nabi tidak mengurangi sedikit pun ketegasan beliau di dalam menegakkan hukum. Yang terakhir, sampai Nabi mengatakan dalam satu hadisnya kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, tatkala meminta yaitu dispensasi hukum terhadap kasus seorang perempuan dari Bani Makhzum yang mencuri, yang mau dipotong tangannya. Kemudian sekelompok orang mengirim Usamah untuk melobi Nabi, menanyakan apakah masih ada dispensasi peringanan hukum. Nabi mengatakan dengan tegas kepada Usamah bin Zaid, ya Usamah, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu binasa karena persoalan semacam ini. Idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Kalau ada orang terhormat, orang dianggap terpandang mencuri, ditinggalkan. Wa in saraqa fihimud dhaif yuqamu alaihi al-had. Tapi kalau ada orang lemah, wong cilik yang mencuri, wah baru dihukum dengan berat, baru ditegakkan hukum. Akhirnya Nabi bersumpah, waimullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jangankan perempuan itu yang kalian bela, karena ada sekelompok orang yang bela itu perempuan, minta keringanan. Nabi memberikan perbandingan, jangankan perempuan itu yang kalian bela, andai kata putriku sendiri, jantung hatiku, kecintaanku, coba-coba berani mencuri, aku potong tangannya. Nah, ini hadis tidak merendahkan Siti Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Bahkan hadis ini menunjukkan rif'ah manzilati Fatimah Zahra indallah wa inda rasulih.
justru menunjukkan tingginya kedudukan